Salam. Pada sharing kali ini kita akan membicarakan pengklasifikasian green financing yang biasa dilakukan di dunia praktik, yaitu dengan cara melihat apakah financing ini sifatnya ditujukan kepada aktivitas-aktivitas atau teknologi tertentu yang sudah ditargetkan, atau ditujukan secara umum tidak kepada aktivitas atau teknologi tertentu, namun lebih kepada perusahaan yang dianggap memenuhi kriteria sebagai hijau. Baik, kita bahas klasifikasi pertama. Sebuah kegiatan pendanaan atau pembiayaan atau investasi bisa disebut sebagai green financing. Itu dianggap green karena dia penggunaan dari pendanaannya ini memang diperuntukkan untuk aktivitas-aktivitas atau investasi-investasi teknologi tertentu ini yang dianggap sebagai hijau. Nah, dalam hal ini ada semacam kayak klasifikasi sektor, teknologi, kegiatan, atau proyek. Jadi ada klasifikasi resmi yang dianggap sebagai hijau. Kalau kegiatan pendanaan ini dipakai untuk aktivitas yang masuk ke dalam klasifikasi tersebut, maka dia dianggap hijau, dan kalau tidak, dia dianggap bukan green financing. Nah, ini adalah pendekatan pertama, yaitu berbasis kepada klasifikasi sektor, teknologi, kegiatan, atau proyek yang sudah ditentukan sebelumnya sebagai hijau atau tidak hijau. Nah, kemudian pendekatan kedua yaitu didefinisikan sebagai green financing jika pendanaan ini atau investasi ini ditempatkan di perusahaan-perusahaan yang dapat dikategorikan sebagai hijau. Jadi di sini sifatnya general, untargeted. Jadi pendanaan ini tidak harus diperuntukkan untuk kegiatan-kegiatan tertentu. Jadi bisa sifatnya kita menanamkan modal, membeli saham, atau meminjamkan dana, menanamkan uang di obligasi umum yang diterbitkan oleh sebuah perusahaan. Jadi tidak diarahkan untuk peruntukan tertentu, namun perusahaannya ini yang dianggap sebagai sudah memenuhi kriteria sebagai perusahaan hijau. Nah, di sini bisa masuk memang benar-benar spesialis green companies, misalkan katakanlah produsen mobil elektrik mungkin, atau katakanlah produsen pembangkit alat-alat pembangkit listrik tenaga angin atau tenaga surya, jadi spesialis. Atau memang ini perusahaan elektronik biasa atau perusahaan manufaktur biasa, namun mereka sudah memperoleh sertifikasi atau memperoleh pengakuan sebagai perusahaan yang lebih baik dalam pengelolaan ESG dibanding dengan perusahaan-perusahaan sejenisnya. Jadi sudah mendapat rating yang tinggi sehingga dianggap sebagai perusahaan yang hijau. Nah, cuma memang kelemahan dari pendekatan yang terakhir ini yang banyak dipakai sebagai acuan untuk investment fund yang bertemakan hijau atau sustainable ini adalah sulit untuk mengukur korelasi antara pendanaan yang kita tanamkan dengan dampak hijau yang dihasilkan di masa datang. Nah, di sini memang akan sangat membantu ke depan kalau memang syarat minimum sebuah perusahaan dikategorikan sebagai hijau atau tidak ini agar lebih jelas dan lebih rigid. Nah, ini yang bisa kita sharing pada hari ini. Jadi ada dua pendekatan green financing yang ada di praktek, yaitu yang berdasarkan peruntukan pendanaan atau pembiayaan yang sudah diarahkan ke sektor teknologi atau aktivitas tertentu, atau yang didasarkan kepada penempatan kepada perusahaan atau entitas yang dianggap sudah memenuhi kriteria sebagai perusahaan hijau. Nah, sampai jumpa di sharing kita yang akan datang. Terima kasih. Salam.